Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Lulu, wabarakatuh. Nggih. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bahagia? Jenengan? Alhamdulillah. Jenengan pripun? Sama, alhamdulillah. Karena hidup itu harus kita jalani dengan selalu bahagia. Amin insyaallah. Alhamdulillah pada hari ini ya kita sudah sampai untuk melaksanakan pendampingan individu yang keempat ya sebagai rangkaian kegiatan dari program guru penggerak yang kita ikuti dan tak terasa sudah tinggal 2 kali PI lagi, nantinya Bu Lulu akan sudah hilang C-nya ya, jadi sudah menjadi GP atau guru penggerak ya. Nah, di P4 ini tentunya kita akan melakukan coaching supervisi akademik ya, di mana nanti kita akan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah praobservasi yang saat ini kita lakukan, kemudian nanti ke observasi yang mungkin mohon maaf bisa kekalahnya Bu Lulu ya, untuk saya bisa mengobservasi pembelajaran yang Bu Lulu lakukan. Kemudian nantinya kita melakukan pasca observasi, jadi nanti kita coaching lagi bagaimana hasil pembelajaran yang sudah Bu Lulu lakukan ya. Begitu Bu Lulu ya. Nggih. Kemudian untuk RPP-nya tadi sudah saya lihat, ini dulu ya, sudah disempurnakan sesuai yang saya minta kemarin. Nggih. Jadi intinya sudah dikelompokkan siswanya berdasarkan asesmen awal sebelum Bu Lulu memilih kelompok ya, Nggih. sehingga diharapkan nanti membawa hasil yang terbaik. Amin. Kemudian di sini juga sudah banyak sekali LKPD dan lain-lainnya. Nggih. Cuma ini kan bahasa Inggris, mohon maaf saya tak tanya dulu. Nggih. Kira-kira sebelum ke LTV, Nggih. apakah ada permasalahan dalam pembelajaran daring yang sudah dilakukan pada LMS dulu sampai detik ini? Kalau permasalahan saya belum itu harus terkait yang demonstrasi kontekstual yang 3.1 itu interview kepala sekolah masih belum saya lakukan dan masih meminta jadwal-jadwal beliau Ya, berkenan kapan untuk diinterview ngoten. ya. Ya mungkin bisa dikonsultasikan sebaik-baiknya. Wong itu juga tidak lama ya. Nggih. Cuma intinya itu kan kita dididik untuk bagaimana sebagai seorang pemimpin pembelajaran kita ketika menghadapi dilema etika ya, agar jangan sampai kita nantinya itu salah jalan sehingga menjadi rujukan moral ya, seperti itu kan iya. ya, kalau Nggih, nggih, nggih. memutuskan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah dulu harapkan. Jadi untuk itu saya kira masih bisa ditempuh, waktunya dulu masih ada ya. Nggih. Yang lain mungkin terkait pembelajaran daring, apa kendala yang dihadapi? Mboten, alhamdulillah. Nggih. Biasanya kalau ada kan langsung saya tanyakan ke Nah jenengan. ya berarti Nggih. sudah terbiasa sehingga tidak lagi kebingungan bagaimana kalau dulu membagi waktu ya, kemudian Nggih. ketika sinyal bagaimana, sekarang sudah lancar itu. Nggih, alhamdulillah. Kemudian dari RPP tadi yang sudah saya periksa, saya biar tahu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bu Lulu lakukan itu apa saja. Oh, nggih. Ada 2 tujuan pembelajaran. Tujuan Yang pembelajaran. pertama itu nanti melalui diskusi pembelajaran berbasis problem based learning itu anak-anak diminta untuk mengaplikasikan dan juga mampu menyimpulkan makna fungsi sosial dan juga struktur teks serta unsur kebahasaan sesuai dengan kontekstual terkait materinya yaitu rencana yang berkaitan dengan minat dan bakat peserta didik. Ngoten, dengan cara bekerja sama dan juga kreatif. Ngoten. Gitu ya. Terus yang kedua, nanti melalui presentasi kelompok, peserta didik juga mampu mempresentasikan informasi yang dipaparkan. Ngoten. Gitu ya. Nggih. Oh iya, sudah sangat jelas tujuan pembelajarannya Bu Lulu ya. Nggih. Cuma kita juga ingin tahu area Nggih. pengembangan yang ingin dikembangkan atau ingin dicapai dari Nggih. rangkaian tujuan pembelajaran tadi terhadap siswanya itu apa kira-kira? Nggih. Saya itu berharap anak-anak itu
mampu mengaplikasikan penggunaan dan menyimpulkan tentang ungkapan menyusun rencana liburan mereka menggunakan simple future. Simple future. Nggih. Itu kata bahasa Inggris tuh. Saya dulu di SD juga pernah ingat itu ya. Oh, nggih. Simple present tense itu ya. Iya, Yang paling betul. saya ingat itu simple pastel itu. Oh, pastel. Benar pastel. Pastel. Oh, pastel. Itu yang saya ingat. Nggih. Kemudian untuk mencapai atau memetakan area pengembangan yang sudah ingin dicapai tadi, Nggih. kan sudah tentunya kita perlu strategi. Nggih, laras. Kira-kira yang akan diterapkan strategi dan disiapkan oleh Bululu itu nantinya seperti apa gambarannya? Nah, untuk strateginya nanti saya insya Allah menggunakan diferensiasi, Pak. Diferensiasinya ada di konten dan proses. Harapannya juga bisa nutut sampai di produk. Terus juga di mana di situ saya menampilkan tentang kompetensi sosial emosionalnya mereka. Jadi nanti ada teknik stop, terus memberikan emosi, ngoten. Apa namanya? Yang menyampaikan emosi di awal itu loh. Ya. Terus metode yang digunakan nanti juga menggunakan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, dan yang dilakukan anak-anak nanti juga mengamati gambar, video, kados ngoten. Ya, bagus ya. Insya Allah, amin. Mendengarkan ceritanya itu sudah terasa Bululu sudah mempersiapkan sedemikian rupa menyusun materi dan RPP yang akan digunakan. Amin. Sehingga mungkin nantinya bisa lancar dalam pembelajarannya. Amin. Ini saya jadi penasaran dan ingin segera melihat pembelajarannya Bululu. Oke, Boleh siap. kita ke kelasnya Bululu sekarang? Monggo. Ya, Oke. mari Bululu. Oke. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys, who are you today? Thank you. Okay, thank you. I'm fine. Okay, everyone. For the first time, untuk pertama kalinya, right now, I want to ask you to share about your feelings today. Saya berharap kalian semua sharing itu apa? Berbagi about your feeling today. So every one of you must come front. Setiap dari kalian harus maju ke depan and give tell me about your feeling. It is a natural. Natural it means that you are just so there's nothing special today. Or the second one, you are happy today. Or the third one, you are sad and you can be angry. Okay? Yeah. Have you understood what you do? Yes. Okay, you have to stand up. Kalian berdiri and please check list one by one, every one of you, okay? Tunggu. Silakan. If you're feeling, share your feeling. Yes, check list. If you are sad today, it's okay, guys. Natural, happy, or sad. Ini kita main dia. Iya.
Okay. I say thank you so much for sharing your views. Terima kasih sudah share. Very strong he said, and so much is that wrong, and some of you are really okay. Thank you guys. Okay. I wanna check your attendance. Saya mau ngecek dulu ya. Yes. Halo. Oke. Oke. Ada. Oke. Alan. Ali. Amru. Aska. Iya. Oke. Fikri. Oke. Jelo. Marshall. Another same reason is you can say I am here. Here, ma'am. Don't just say I'm here. It's okay. Okay? Yes. Afrizal. Okay. Akil. Yes. Dafa. Okay. Ika. Okay. The last one, Pak. Okay, guys, thank you so much for checking attendance. So right now, I want to ask you to do the S breaking. This breaking is 1, 2, 3, go. Okay. Give us a for yourself. We are close to our break. Kita sudah mendekati hari libur kita ya. When? Kapan sih liburannya? December? Okay. So, do you plan for your break upcoming semester? Sudah ada yang punya rencana dari bulan ini? Di Surabaya, Bali, oke, Pasuruan, oke, Jogja, oke, Malang, oke. So, I want to ask you, how do you spend your holidays? How do you spend your holidays? Gimana kalian menghabiskan liburan kalian? Apa? Watching movie dan lain sebagainya. Okay, right now, before I ask you to make what kind of holidays do you want to do, liburan apa yang ingin kalian lakukan? Okay. Jadi, hari ini adalah yang harus kita lakukan. The first one, pertama nanti, I wanna ask you to make a group. Saya meminta kalian untuk membuat kelompok. And each group must take one of the problem I have. There are 3, this one. 3 projects. The first one, planning a budget-friendly out-of-town trip. Artinya, merencanakan perjalanan yang budget-friendly, yang mempunyai budget limit. Okay? So, you cannot, maybe you only have some money, but you can go out. Kamu bisa keluar dari kotamu, town trip, okay? And the second one, the problem is, you have to plan an eco-friendly vacation, artinya liburannya yang berbasis eco-friendly, lebih ke natural. Okay, for the example, maybe you can go to the waterfall. Apa artinya waterfall? Yes, and etc. Or just going to picnic, mama. And the third one, there is a fun vacation in my city. So just apa ya? I know that every one of you have different cities, karena di setiap kalian itu ada yang kotanya berbeda, ya kan? So nanti just decide only one city, consider to be pilih hanya satu kota saja. For the example, as if seolah-olah kalian itu di satu kelompok itu you are sama from the same city, oke, gitu ya. Jadi nanti diputuskan kalian mau dari kota mana. Kalau semua kelompoknya membuat planning terkait liburannya kemana, oke? Have you understand? So after that, setelah itu, sampean diminta untuk present, to give the presentation in front of the class.
So, other student yang lainnya, apa yang harus dilakukan? Listen, and then you can ask, or maybe just listening atau pay attention to your friends. Perhatikan, didengarkan, atau kamu bisa tanya. Any other question? Sudah paham? Langkah-langkahnya nanti kemana saja? Oke, nah sebelum dimulai, saya tahu kalian kan sudah punya kesepakatan ya. You are in this class, you have to be respect, responsibility, and the last one is must be cooperative. Nah, ya, oke. Nah, right now, I want to ask you, what kind of this picture? Ini gambar apa nak? Beach, oke. Ini? Ya, river. What is he doing? Apa yang dia lakukan ini? Ada yang bisa gabung? Arum jeram. Do you know what is in English arum jeram? River. River apa? River challenge. River pool? Okay. And the last one. What about hiking? Okay. How about this one? Yeah. Park. Okay. Okay. How about this one? Night market, pasar malam. And the last one, of course, you know, it is cinema or theater. Oke, ada yang beberapa yang bilang theater, ada yang bilang cinema. Oke, what's going on? Apa yang harus kita lakukan hari ini kita mempelajari adalah terkait will and be going to. What's the difference? Apa bedanya antara will sama be going to? Ada yang tahu? Pernah, have you ever heard about when someone purpose, ketika seseorang purpose itu melamar ya, purpose the girl, itu biasanya pakai kata will you marry me atau are you going to marry me? Kenapa kok pakai will bukan are you going to? Hah? Akan. Be going to juga artinya akan. Apa bedanya? Karena tidak ada? Oke. Yang lainnya? Pasti. Oke. Going to untuk depan. Oke. Tempat. Going to untuk tempat. Oke. Nah, di sini kita bahas ini ya. When we use going to is normally used to indicate the future but with some types of connection to the present. Artinya adalah berarti going to itu digunakan untuk yang situasi yang sudah kita ini ada prior plan, artinya sudah direncanakan. Makanya kenapa di sini pakai planning? Kita belum liburan tapi kita sudah planning, itu artinya prior plan. Berarti nanti menggunakan be going to. Lah yang kedua itu bisa dipakai untuk bukti. Contohnya, I think it is going to rain, I just felt a drop. Karena di situ mendung, perkiraan nanti buktinya nek mendung itu pasti hujan. Meskipun kenyataannya in fact kadang-kadang mendung belum tentu hujan. Terus ada when something is about to happen, baru saja terjadi, bisa menggunakan be going to. Kalau will, nah ini will. Will itu rapid decision, artinya dia membutuhkan keputusan yang cepat. Kesusu. Kalau be going to sama sudah merencanakan. Nah sekarang you are upcoming semester, kamu mau liburan, kamu baru merencanakan sekarang, berarti yang kamu menggunakan adalah be going to. Gitu ya. Have you understood? Okay, now let's practice. I wanna divide you into some group first. How can you make your own group? Okay, sekarang please one of the representative come in front. Sekarang salah satu dari kelompok kalian ada yang maju ke depan untuk mengambil. Mau pilih yang mana? Monggo. Perwakilan. One of the representative. Monggo. Okay, which one do you want to choose? Sudah? Okay.
Sudah ya? Nah, sekarang please open the first page. Silakan dibuka halaman keduanya. Listening dulu ya. Oke. Halaman pertamanya adalah this one, right? Oke. So, please match. Yang pertama yang kalian lakukan adalah match the word dulu, definition, sambil nanti dikasih itunya, oke? Please listen up. Sekarang coba dengarkan dulu. I do understand some of this artwork. Number 2. This weekend I plan to hang out with John and Amy. Number 3. This is my favorite art gallery. Number 4. This amusement park has a lot of attractions. Number 5. Let's go to the electronics store to check out the new phones and stuff. Number 6. My little brother is at tryouts for the baseball team. I hope he does well. Number 7. That was a great workout. Number 8. Let's meet at the sports center and play some tennis there. Okay, do you want to repeat once more? Of course. Okay. Unit 3. Track 3-1. Number 1. I do understand some of this artwork. Number 2. This weekend I plan to hang out with John and Amy. Number 3. This is my favorite art gallery. Number 4. This amusement park has a lot of attractions. Number 5. Let's go to the electronics store to check out the new phones and stuff. Number 6. My little brother is at tryouts for the baseball team. I hope he does well. Number 7. That was a great workout. Number 8. Let's meet at the sports center and play some tennis there. Okay. Okay. It has been finished. Kalau sudah selesai, let's move to the third page. Silakan sekarang ganti di halaman ketiga langsung aja. Okay. So, every one of you please decide siapa yang budget friendly. Yang cek budget friendly siapa? Okay. So, now discuss with your group. For others, please discuss in your group. Monggo silakan. Diskusi. Kamu pakai apa? Eko. Oke, monggo silakan diisi setiap tabelnya. If you don't understand, you can ask me. Yes. Kalau ini berarti sampean your group will have a 2-day vacation. Berarti sampean mempunyai 2 hari untuk liburan. Plan a fun and affordable vacation. Contoh pagi enaknya pas waktu liburan hari. Sampean punya hanya 2 hari liburan. Oke, sampean mau kemana? Ini saya kasih contohnya. Kalau pagi mau ke museum, kalau ini ke mana gitu. Tapi ini hanya di lingkungan kotamu. Tapi you have to decide which city do you, where are you from? Oke, paham ya dari situ. Terus habis itu let's move to this one. Nah sekarang budgetnya. Kira-kira di hari 1-2 itu butuh uang berapa? Butuh makan berapa? Mungkin kalau ada masuk ke tempat lokasi wisata itu entrance-nya itu butuh berapa, beli souvenir berapa, terus kamu total. Habis itu kamu kasih alasan, Mama, tadi hari pertama ke museum, alasannya kenapa? Ini sesuai dengan yang ada di depan ini, oke? Pintu masuk, ada tiketnya atau enggak? Atau gratis, kalau free ya enggak usah. Baru nanti ngerjakan yang ini, oke? Yes. Oke, gini. Samen kan budget friendly ya, berarti samen itu pengen keluar kota cuman uangnya terbatas. Ini saya kasih contoh,
Imagine you have a limited budget and you want to plan a trip, a city outside your town. Kamu pengen keluar kota tapi kamu punya uang terbatas. Kamu satu kelompok ini. Ya apa caranya kamu bisa tetap keluar, tapi kamu uangnya cukup. Jadi contoh, pertama, setiap dari kalian harus ngasih ide. Nah Jogja, oh nang Bali, oh nang sini. Kamu tulis di sini semua. Kalau semua mau ke contoh ke Jogja kan sudah ada. Kalau ke Bali mau kemana saja, kalau ini kemana saja, kalau ini kemana saja. Tapi kan, nah baru nanti kamu harus memutuskan di antara semua masukan dari anak timmu, itu kamu mau pilih yang mana. Nah sudah tahu, semua mau katakan, oh kamu ternyata mau ke Jogja. Berarti ke Jogja itu hari pertama kamu kegiatannya apa saja, naik apa, di sana itu perlu beli makan apa enggak. Gitu ya. Oke paham ya? Ini sampai day 2, day 3, berarti sampai liburannya selama 3 hari. Nah selama 3 hari sama harus membuat budgetnya. Cukup apa enggak? Transportasi yang dibutuhkan selama 3 hari itu berapa? Akomodasi itu maksudnya tempat tinggal, mau tidur di mana? Atau kepingin free? Oh kita punya teman yang ada di sana, gratis, free gitu ya. Makmumnya juga ikut berapa aktivitasnya? Kira-kira mau ke ruangan itu tuh butuh biaya berapa sama beli souvenir apa enggak? Kalau enggak ada ya enggak usah. Terus nanti total uangnya. Nah dari sini kan sampean tahu uangku gak cukup, berarti nanti bisa ganti lagi. Kalau andaikan tidak cukup ya cukup. Baru nanti terakhir menjawab pertanyaan sesuai dengan ini. Oke? Paham? Yes. Enggak apa-apa. Limitnya? Lah kamu kesepakati. Enaknya kira-kira limitnya berapa? 1 juta kah? Atau 700.000? Kakean. Per anak, per orang? 1 juta. Atau 700.000 keluar kota. Kamu dari Pasuruan loh. Oke, ya wes up to you, oke? Paham ya? Oke. Sampean eco-friendly. Nah, ini kan problemnya adalah kamu ingin vacation tapi kamu itu kepingin yang jaga lingkungan. Tetap bersih. Ini contohnya kamu semuanya harus ngasih ide. Kamu mau kemana kira-kira? Enaknya kemana? Selain ini, kan nanti kan pasti beda-beda kan. Ini ada yang mau ke Pandaan, ini mau yang ke ini. Nah, setelah itu kamu putuskan dari perdebatan dengan temenmu ini, kamu jadinya mau kemana? Oke? Setelah kamu putuskan di sini, baru aktivitasnya. Kalau di sini, kalau di kota ini, berarti aktivitas ini sampai kayaknya selama 3 hari juga ya? Atau nyun sewu, sampai 3 hari kan? Berarti setiap harinya sampean mau kemana di kota itu? Oke. Pandawa. Terus hari pertama, hari kedua, ketiga tuh terserah kemana aja. Tapi kan Pandawa itu ada di mana? Bali. Bali. Berarti mendingan ini judulnya Bali. Berarti salah satu. Keliling, go around. Go around. Around. Yes.
Good. Malang, Bali. So at your home, right? Kalau Bali ya? Enggak. Kita lihat sunrise di Nusa Dua, lihat sunset di Kute, Uh-huh. terus ini istirahat dulu, intinya untuk kita makan. Oke, oke. Rest. Rest in. Udah selesai? Have you done? One more. Cara lo apa dah? Center. Pusat oleh-oleh. Souvenirs? Souvenir center? Have you done? Sudah selesai? Oke, 5 minutes left guys, 5 menit lagi ya. So I wanna ask you, every one of you. Done guys? Hello everyone. Okay, everyone, you must be done. Harus sudah selesai? Sudah? Oke, sekarang silakan menghadap ke depan semuanya. Before we come to, sebelum kita mulai untuk give your best presentation, sebelum kita mulai untuk presentasi, so I wanna ask you to put every work of you done. Sampean taruh pekerjaan semuanya yang ada di meja dulu. Taruh dulu semuanya. Okay, now please listen after me, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kenapa there is no voice over there? I think the connection is... I have connected before. Saya sudah nyambungkan sebelumnya. Oh ini kan? Sudah. Loh ini sudah full. Would you help me? Ini kan ya? That's correct, right? Tadi bisa kok, sekarang orang nggak bisa. What happened? Musiknya udah bisa main? Hah? Apa connect lagi ya kayak coba ya? Oh itu pair, oke. Duh. Itu masih nyala enggak? Wait a minute, okay? Okay. Maybe without tanpa itu mungkin bisa. Maybe you can hear this voice. Kayaknya I think my laptop guys. Waiting for the connection. Remove device. Kok sering? Oke. Yes, just let in. Oke, guys, please I wanna ask you sekarang saya minta sampean untuk relax, duduk relax dulu. Relax. Tinggalkan semua pekerjaan, pulpen yang ada di tangan itu lepaskan semua, ditutup semua. Oke, sudah selesai. Taruh tangan sampean
senyamannya. Boleh di bangku, boleh di apa sampean. Mulai pejamkan mata sampean, rilekskan. Kalau tidak bisa pejam mata, boleh hanya menundukkan mata ke bawah saja. Rilekskan kalian. Sekarang rasakan tarikan nafas kalian sendiri pelan-pelan. Lalu keluarkan pelan-pelan. Rasakan tarikan nafas setiap nafas yang kamu lakukan. Keluarkan sebentar. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran. Oke, konsentrasi ya. Hilangkan semua beban yang ada di pikiran. Tarik nafas lagi pelan-pelan. Hembuskan lagi. Rasakan betapa nikmatnya apa yang sama rasakan. Lepaskan semuanya, tarik nafas lagi. Keluarkan. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Kalau sudah merasa nyaman, silahkan buka mata kalian atau angkat kepala kalian. Okay. How do you feel today? Gimana rasanya? Yes apa? So good. Are you feeling little bit relaxing? Okay. Kalian merasa sedikit relax enggak? Yes. Sudah merasa nyaman? Ya. Okay, right now it's time for you to give your best presentation. Sekarang sudah silahkan siapkan presentasi. Whose group who wants to be the first one to give presentation? Okay, ayo, monggo ayo. Nggak usah ditunjuk, siapa yang mau maju untuk menampilkan dulu, monggo. Okay, berarti every member of your group, setiap kelompok silakan berdiri. Iya, give presentation together because you doing together. Oke, monggo. Yes, choosing our destination, we wanna go to Bali. Okay, so and then like this one. Okay, ya. Tapi kalau sebelum presentasi, what should you say? Salam and then introducing your member. Okay, monggo. Go on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We from Planning and Eco-Friendly Education Group will give you a presentation where we going to have a vacation. Before that, let me introduce my group. We are going to start off. Yes, of course you can pass answer and watch with us. Okay. And then we take rest in our room and prepare to going back in Our. our home. Okay. I think that's enough. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause, guys. Thank you. Okay. Right now, it's time for you to give your own. Tadi sebelumnya, you have give your emoticon. And the second one, before I ask you to give your own emoticon, I wanna each of you, please tell to your friends. Kalian sekarang giliran kalian untuk ngomong ke teman kalian. Say thank you because his hard work to work together. Oke, silakan mengucapkan salaman ke temannya masing-masing. Terima kasih ya, gitu. Thank you so much for today. Silakan ucapkan terima kasih ke temannya masing-masing. Monggo. Oke. Yes, okay. How do you feel when your friends say to you thank you? Gimana perasaan kalian ketika teman kalian mengucapkan terima kasih? Of course you are happy. Okay. So, right now, I want to ask you to give your own emoticon, please. Silakan maju ke depan. State your feeling today. Gimana perasaannya setelah pembelajaran hari ini? Monggo. Okay, if you need more, guys, this is okay. Here is. Thank you. Giving your emoticon today. So because the time is over, karena waktunya sudah habis,
So, what should we do? Yang kita sudah pelajari tadi apa saja? Yes, planning about your vacation. Hopefully it can help you. Semoga merencanakan itu bisa membantu sampean untuk rencana liburan. And the second one, what we have done, yaitu talking about simple future, yaitu menggunakan be, going to. Good job. Good luck everyone. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-du'a. Okay, thank you so much. Monggo. Alhamdulillah dulu ya, kita sudah melakukan kegiatan observasi. Alhamdulillah. Ya, lega bagaimana rasanya? Lega, tapi ya ada sedikit yang mengganjal. Ya, Iya. tadi selama pembelajaran saya sudah hadir penuh menyaksikan dari awal dulu tadi mengkondisikan kehadiran siswa, membuka pelajaran ya sampai ditutup dengan penguatan atau refleksi tadi. Saya amati sudah sangat runtut ya, sesuai dengan RPP yang Bu Lulu berikan kepada saya. Namun kita kan harus tetap melakukan observasi dari apa yang kita lakukan agar kiranya itu masih bisa melakukan hal yang terbaik untuk selanjutnya. Oke. Nah, kira-kira dari yang sudah Bu Lulu sampaikan melalui pembelajaran tadi, apa yang menurut Bu Lulu sudah tercapai dan belum, atau istilahnya itu yang sudah baik dan Yang belum. ya masih sudah baik tapi masih belum mantap tadi, Masih mengganjal tadi. Oh, nggih. Kayaknya sepertinya terkait Niko penerapan diferensiasi yang prosesnya tadi yang mengelompokkan murid secara kesiapan belajar dan juga belum menyelesaikan diferensiasi produknya juga belum tercapai karena waktunya sudah terbatas, itu belum selesai. Terus yang kedua terkait yang baik tadi itu memang sudah menerapkan KSE, sudah memunculkan beberapa aspek dan juga sempat sesuai di awal menggunakan stop, cuman karena saya langsung ngebiur gara-gara lihat satu anak tidak bisa konsentrasi tertawa, akhirnya saya langsung ngeblank, waduh ngono. Terus kayak kurang puas ngoten loh. Memang agak susah itu ya, apalagi kalau anak SD. Saya juga pernah kayak gitu. Terutama waktu diajak tarik nafas itu kan biasanya yang anak-anak bikin main-main. Nggih. Tapi terkait itu kan istilahnya itu yang lainnya sudah lancar sih. Iya. Ya, mungkin terkait dengan banyak anak yang seperti itu tadi. Nggih. Kira-kira kedepannya yang ingin Bu Lulu lakukan itu apa? Kedepannya yang ingin saya lakukan yaitu saya bisa fokus tanpa menghiraukan. Maksudnya kalau memang ada satu anak yang seperti itu, saya nggak boleh ke distract. Kayaknya seperti itu. Saya tadi itu masih belum, saya sendiri juga akhirnya ngeliat itu langsung saya ke distract, waduh ngeplank. Padahal saya tadi kan berusaha pura-pura nggak tahu. Tapi saya ya ngerasa juga di sisi utara ada yang ketawa. Iya. Ya, tapi istilahnya itu memang semua itu hal-hal yang baru itu kan kalau kita tidak membiasakan, kadang anak-anak itu ya juga tidak terbiasa. Nah, seperti hanya kalau kita sholat itu kan, pertama juga kalau masih belum melekat dalam hatinya ya tetap aja tidak bisa konsentrasi. Ya kalau nantinya Bu Lulu seperti itu mungkin lebih diterapkan tadi yang jenengan sampaikan dengan tidak kena streng katanya tadi ya, sehingga mungkin lama kelamaan anaknya tadi akan merasa oh saya kurang benar sehingga bisa meniru temannya, mungkin seperti itu ya Bu Lulu ya. Akan tetapi selain dengan pada dirinya sendiri, mungkin hal lain yang bisa dilakukan Bu Lulu untuk agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu yang lebih nyata lagi. Kayaknya nggak butuh
sering-sering menerapkan hal itu Sering-sering mungkin. menerapkan Nggih. hal itu. Pembiasaan dan harus diterapkan setiap pembelajaran itu kayaknya itu juga nanti bisa membuat kita mental kita jadi lebih kuat dan tahu dan bagaimana ketika ada sebuah masalah mencari solusinya. Ngoten. Terus bagaimana perasaannya dulu tadi ketika ada soundnya yang enggak bunyi itu? Sampai itu juga mengaruhi. Soundnya nggak bunyi tadi itu nggak sempat, cuman saya bilang ke diri tenang tenang ini nggak apa-apa. Nah, Ngoten itu hal yang biasa terjadi. Ngoten. berarti kan itu juga pengaruh juga sama Bu Lulu. Jadi dengan adanya kegiatan sound yang kayak gitu tadi, mungkin selanjutnya agar tidak mengganggu Bu Lulu performanya lagi, karena seperti itu apa yang mungkin nantinya dilakukan. Memastikan dulu kayaknya, memastikan dulu bahwasanya apa nggih alat yang digunakan itu sudah benar-benar terkoneksi. Terus yang kedua, tapi memang ketika nopo nggih, semakin kita bingung ketika ada sebuah masalah itu pasti apa nggih elektronik itu juga ikut-ikutan ngeheng kayaknya gitu. Jadi kita harus benar-benar menyantaikan diri dulu, tenang dulu, baru nanti bisa nyambung. Sepertinya kayak gitu. Terkait dengan apa namanya kelompok tadi ya yang Nggih. saya amati, kan nggak kayak SD. Kalau tadi kan ditunjuk itu langsung malah kayak rebutan ingin ngomong gitu ya. Iya. Jadi kalau di SD kan kadang kamu saja gitu Oh. ya. Nah, kamu tadi itu saya amati kayaknya tugasnya itu apa terlalu mudah atau bagaimana terkait tadi untuk agar anak-anak itu kesannya untuk diskusinya itu biar lebih terlihat agak sulit gitu, sehingga apa namanya ketika tampil itu semakin banyak yang diekspresikan tuh, kira-kira kedepannya bagaimana? Sebenarnya itu tadi memang kalau muda itu mboten nggih, karena mereka juga ada beberapa yang masih bertanya, Ustazah ini apa yang harus saya lakukan? Maksudnya dalam artian ini maksudnya apa? Terjemahnya apa? Ngoten. Memang tidak semuanya kan memahami terkait bahasa Inggris kan nggih. Cuman untuk yang tadi itu memang anak yang pinter kayaknya nggih, memang leveling tesnya atau leveling tugasnya itu harus lebih tinggikan. Iya. Karena di kelompok itu tadi mayoritas anak-anaknya sudah bahasa Inggrisnya levelnya lebih tinggi daripada teman yang lainnya. Ya, pantas saja kok saya amati, pokoknya gampang ya. Dulu ini ngasih tugas ini apa yang sudah diulang kayak gitu tadi, karena kan Nggih. cepat selesai dan yang disampaikan juga lancar kayaknya ya. Saya jadi iri kalau lihat bahasa Inggrisnya kayak gitu. Baik Bu Lulu, saya Oke. kira sudah cukup lengkap yang Oke. disampaikan, sehingga nantinya Bu Lulu sudah bisa lebih memahami dan mendalami tentang coaching supervisi akademik ya. Nggih. Jadi nantinya di PI 5 itu Bu Lulu tugasnya adalah berperan untuk sebagai seperti saya. Jadi Bu Lulu nanti harus satu mengcoaching temannya ya. Nggih. Jadi dari awal diajari dulu membuat RPP berdiferensiasi, kenalkan dulu. Nggih. Kemudian RPP yang di dalamnya juga ada disiplin positif. Nggih. Kemudian yang di dalamnya juga ada KS ya, KS, tentunya yang paling penting. Tapi dari ketiga aspek itu nanti di RPP-nya harus tercantumkan di situ. Pelajarannya terserah dulu pokoknya Nggih. nanti di RPP-nya mencantumkan itu semua. Oh, nggih. Selanjutnya Bu Lulu juga harus melakukan telaah dari RPP ya, seperti saya itu. Oh, nggih. Dilihat, oh ya sudah benar. Kalau sudah benar, kemudian Bu Lulu lakukanlah pra observasi seperti saya tadi. Nggih. Ya, formatnya ya kayak tadi. Nggih. Nanti Bu Lulu tanyakan, Nggih. dicatat seperti saya tadi apa saja. Iya. Setelah itu baru mintalah Bapak yang jadi rekan sejawat tadi untuk praktek mengajar. Bu Lulu yang menjadi observer atau mengobservasi di belakang. Anggap saja sebagai kepala sekolah yang mengobservasi anak buahnya. Nggih. Sampai selesai jangan ikuti, jangan catat. Nggih. Kemudian lakukan pasca observasi seperti yang baru kita lakukan. Oh, nggih, nggih. Nah, itu namanya pasca coaching. Jadi kita mengcoaching dari jawaban apa tadi
rekan sejawatnya tadi. Nggih. Tapi ya seperti yang saya lakukan tadi, jangan memberikan jawaban, biarkanlah cek KPI, maaf, biarkanlah rekan sejawatnya tadi yang mencari jawabannya sendiri. Oh, nggih. Jadi jangan mestinya sampai tadi begini, jangan. Oh. Ya, seperti yang kita pelajari di alur tirta bahwa biarlah jawaban itu dicari oleh kucingnya sendiri. Kita hanya menggali kemampuan atau apa yang sebenarnya ada pada diri mereka, akan tetapi tidak bisa disampaikan. Oh, Udah ya dulu ya. insyaallah. Nah, Amin. yang pra dan pasca, Nggih. mohon maaf, pra dan observasi itu jangan videokan saja. Oh, Jadi nggih. mulai kayak tadi, teman apa, teman praktekkan di video, Nggih. dan yang ngajar juga sampean videokan. Nggih. Nanti di pascanya nunggu saya. Jadi, Oh, nggih. jadi pas pasca observasi sama teman sejawatnya melakukan coaching, Nggih. saya jadi observer. Oh, pas waktu paskanya saja Ya, ya. paskanya Oh, saja. Yang pas lainnya di PI 5. 5. Oh, nggih, nggih, nggih. Oke, oke. Berarti saja kita jelas dulu ya. Nggih. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum. Belum ada. Nanti kalau sudah jadi tinggal gabungkan kayak kita ini. Nggih. Yang tinggal gabung saja. Nggih. Kalau mau diupload ke medsos ya enggak apa-apa. Saya kemarin kan gitu. Saya gabung ketika sudah ada PP PI yang kelima. Nggih. Seperti itu aja. Mungkin ada lagi yang disampaikan dulu sebelum kita tutup. Belum ada, nanti saja Belum kalau ada. Sekarang belum ada. Baik Bu Lulu, terima Nggih. kasih atas waktunya. Oke. Mohon maaf jika ada segala sesuatu yang kurang berkenan. Semoga kita nantinya bisa ketemu di Loka 4 ya, Nggih. Loka 4 ya. Sehingga nanti kita bisa mempraktekkan coaching lebih mendalam lagi. Amin, amin, amin. Kita tutup dulu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ros.